Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih, yaitu Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD, serta teman-teman yang saya cintai. Baiklah, di sini saya Farid Ikhwanuddin dengan NIM 2012300010. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Kaidah Usuliyah, Am dan Khas, serta Amar dan Nahi, yaitu sebagai bentuk tugas akhir mata kuliah Ushul Fiqih. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama simak videonya sampai akhir. Oke, baiklah. Pertama-tama di sini yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian dari kaidah usuliyah itu sendiri. Jadi, kaidah usuliyah merupakan pedoman dalam menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah yang digunakan untuk memahami makna lafaz dalam dalil. Tanpa kaidah ini, pemahaman hukum bisa keliru. Kaidah usuliyah ini memiliki fungsi utama yang mengangkat dan melahirkan rumusan-rumusan normatif dari ketentuan-ketentuan syarat Islam yang berada dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga mungkin para mukallaf dapat mengetahui dengan baik. Yang intinya di sini, kaidah usuliyah itu adalah metode atau aturan yang digunakan ulama untuk memahami ayat dan hadis. Nah, sehingga hukum Islam yang ditetapkan itu bisa tepat dan sesuai dengan maksud syariat. Nah, selanjutnya ada macam-macam kaidah usuliyah. Yang pertama itu ada am. Am berarti umum atau mencakup semua. Jadi lafaz ini tidak terbatas pada individu tertentu. Nah, am ini adalah lafaz yang menunjukkan makna umum, yaitu bisa mencakup seluruh individu atau objek tanpa pengecualian, kecuali ada dalil yang membatasinya. Seperti contohnya kata manusia, yaitu mencakup semua tanpa terkecuali. Artinya kata manusia ini bisa mencakup seluruh manusia, bukan hanya orang tertentu. Nah, jenis-jenis am itu sendiri ada am mutlak atau benar-benar umum. Artinya di sini yaitu berlaku untuk semua tanpa pengecualian. Adapun am yang ditaksis atau umum tanpa ada pengecualian. Nah, penjelasannya yaitu ini bersifat umum, tetapi ada dalil yang mengecualikan sebagian. Selanjutnya itu ada am dengan qarinah, yang artinya di sini dipahami berdasarkan petunjuk tertentu. Jadi am dengan qarinah ini makna umumnya itu bisa dipahami berdasarkan petunjuk atau konteks tertentu. Nah, pada kaidah usuliyah itu sendiri, am berarti lafaz yang bersifat umum. Nah, mencakup semua objek yang dimaksud. Namun, keumuman itu bisa tetap berlaku sepenuhnya. Bisa dikhususkan oleh dalil lain takhsis, atau itu bisa dipahami berdasarkan. Nah, yang kedua itu ada khas. Khas adalah kebalikan dari am, yang menunjukkan makna khusus dan terbatas. Jadi, khas itu adalah lafaz yang menunjukkan makna khususnya atau terbatas, sehingga hanya berlaku pada orang, benda, atau keadaan tertentu. Khas ini merupakan kebalikan dari am, yang artinya am tadi adalah umum. Nah, misalnya, yaitu menyebut nama orang atau jumlah tertentu. Ciri khas itu sendiri seperti menyebutkan jumlah tertentu, misalnya 3 kali. Adapun menyebut nama tertentu, misalnya Muhammad. Adapun bisa menyebutkan sifat tertentu, misalnya mukmin, atau sehingga hukumnya hanya berlaku bagi orang yang memiliki sifat tersebut.
Jadi khas itu adalah lafaz yang memiliki makna khusus dan terbatas, tapi berbeda dengan am yang mencakup semua lafaz. Jadi lafaz khas hanya ini berlaku untuk objek tertentu. Nah, misalnya berdasarkan nama, jumlah, atau sifat tertentunya. Karena hukum yang diambil dari lafaz khas ini hanya diterapkan pada pihak yang dimaksud dalam dalil tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada amr. Amr ini adalah lafaz yang menunjukkan perintah dari pihak yang lebih tinggi pada pihak yang lebih rendah. Dalam usul fikih, hukum asal perintah itu adalah wajib, kecuali ada dalil yang mengalihkannya kepada hukum lain. Kaidah amr itu sendiri adalah yang pertama ada perintah menunjukkan kewajiban, ya, selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Selain itu, perintah tidak selalu berarti harus diulang. Artinya, kecuali ada petunjuk yang mewajibkan pengulangan. Selanjutnya, perintah dapat bermakna lain, seperti anjuran, sunnah, doa, bimbingan, atau izin, tergantung dari konteksnya. Nah, contoh amar itu sendiri seperti didirikanlah sholat, yang menunjukkan kewajiban untuk sholat. Adapun makan dan minumlah, artinya tidak bermakna wajib, tetapi bisa menunjukkan kebolehan atau anjuran sesuai konteks. Nah, amr ini seperti berarti perintah. Dalam usul fikih, setiap perintah pada dasarnya menunjukkan hukum wajib. Namun, makna perintah bisa berubah menjadi anjuran, doa, atau makna lainnya jika terdapat dalil atau konteks yang mengarah ke sana. Oleh karena itu, memahami konteks itu sangat penting dalam menetapkan hukum Islam. Nah, yang terakhir itu ada nahi. Nah, nahi di sini adalah lafaz yang menunjukkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam usul fikih, hukum asal larangan itu adalah haram. Nah, kecuali ada dalil yang menunjukkan lainnya. Kaidah nahi ini sendiri yaitu ada larangan pada dasarnya menunjukkan keharaman. Adapun larangan yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena mengandung mudarat atau bertentangan dengan syariat. Nah, adapun larangan tetap berlaku selama tidak ada dalil yang membolehkan atau mengubah hukumnya. Seperti contohnya yaitu janganlah kamu mendekati zina. Quran surat Al-Isra ayat 32 yang menunjukkan bahwa larangan yang hukumnya itu haram. Nah, nahi itu berarti adalah larangan. Dalam usul fikih, setiap larangan pada dasarnya ini menunjukkan hukum haram. Nah, di sini artinya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan larangan itu tak berlaku selama tidak ada dalil yang mengubah atau membolehkannya. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya tadi dari awal sampai akhir ini adalah kaidah usuliyah adalah pedoman penting dalam memahami dan menetapkan hukum Islam dari Al-Quran dan Sunnah. Am menunjukkan makna umum, sedangkan khas menunjukkan makna khusus. Amr merupakan perintah yang pada dasarnya bermakna wajib, dan nahi adalah larangan yang bermakna haram. Dengan memahami kaidah-kaidah ini, penetapan hukum Islam dapat dilakukan secara tepat, sistematis, dan tidak menyimpang dari tujuan syariat. Baiklah, setelah saya membacakan beberapa kesimpulan dari penjelasan awal sampai akhir, maka berakhirlah temuan kita pada hari ini. Saya meminta maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, maupun dalam perkataan kepada teman-teman ataupun Bapak dosen. Saya Fadil Irfanuddin, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.